Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan sungguh-sungguh melawat kita, menjamah hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita selalu merasakan bahwa damai sejahtera, sukacita melimpah atas kehidupan kita semua. Amin. Untuk itu tidak boleh seorang pun merasa sendirian pagi ini, karena saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi hidup kita dengan kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan kesetiaan. Karena itu biarkan Tuhan pagi ini memberikan kekuatan, pengharapan buat hidup Anda. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan kehausan, kelaparan akan Dia. Kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Katakan kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Katakan ini, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Sebab kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, oh, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi, kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, oh, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Boleh gak semua angkat tanganmu, katakan kau saja
kehadiran di sini. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Boleh gak sekali lagi katakan, Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi mari katakan dan kita akan sembah Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak untuk disembah. Kami datang kepadamu, bawa hati dan hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kiralah matakan darah-Mu, kiralah matakan darah-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Kami datang padamu pagi ini ya Tuhan, dengan kerinduan menyembah-Mu. Kiralah matakan darah-Mu, kiralah masihkan darah-Mu. Haleluya. Engkau yang mengasihi kami, tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itulah kekuatan kami, itulah pengharapan kami. Kami tak pernah sendiri. Oh, oh, oh. Kami tak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kami. Tuhan yang menopang hidup kami. Iralaramo syakaroraramo. Haleluya, haleluya. Iralaramo tokamoraramo. Iralabatakan darah-Mu tekeme rara-raramu. Pagi ini Tuhan, kami mau berkata bahwa Engkaulah segalanya di hidup kami. Hanya Kau ya Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu, katakan ini. Hanya Kau, hanya Kau,
hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu, Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau. Mari katakan dengan hatimu, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu, Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh cinta Kau. Sekali lagi, hanya Kau, hanya Kau. Mari katakan dengan kasih, hanya Kau, oh hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Amin. Hanya Kau, Yesus, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu, Kau, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau. Tuhan, biarin dari hati kami, ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segalanya, ya Tuhan. Mengajari kami untuk meletakkan pribadi-Mu di atas segalanya di hidup kami. Sungguh kami mengatakan pujian ini bukan sekedar hafal sebuah lagu, tapi dari hati yang remuk, dari hati yang mencintai-Mu. Kami mau berkata, Tuhan, kami cinta Tuhan. Boleh jemaat angkat kedua tangan-Mu. Mari kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang hancur, hati yang remuk tidak akan pernah dipandang hina oleh Tuhan. Di atas semua persoalan, di atas semua masalah yang Kau hadapi, mari kita belajar berkata, hanya Kau ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini. Haleluya. Katakan sekali lagi,
hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Thank you Lord, thank you Lord. Betapa manis hadirat-Mu pagi ini. Hatiku hancur, hatiku remuk, merindukan hadirat-Mu senantiasa di hidupku ya Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih dari segalanya. Yang ku rindukan hanya Kau, ya Tuhan. Apapun yang ku alami takkan pernah menggantikan-Mu di hidupku untuk selamanya. Ku cinta Kau, ya Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin memuji-Mu, terus menyembah-Mu di hadirat-Mu, meninggikan-Mu. Thank you. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Kau menjamah kami, memberikan kekuatan yang baru bagi yang lemah. Mata kami boleh terus melihat Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk berbicara buat kami, menuntun hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa Kau ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu pagi ini. Kami berserah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Saya percaya Tuhan ada di sini. Bentar, oke. Saya percaya Tuhan ada di rumah Anda. Saya merasa sekali bahwa hadirat Tuhan ada di sini begitu kuat, dan Tuhan tuh sungguh rindu untuk melimpahkan kekuatannya buat hidup Anda dan saya. Ya, tiap saat kalau ada orang yang rindu dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tuh jauh lebih rindu dengan Anda dan saya. Tuhan tuh ingin selalu memeluk hidup kita, memberikan kekuatan yang baru. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Karena itu percayalah, sejak awal tadi saya bilang bahwa tidak boleh seorang pun merasa sendiri pagi ini.
Tuhan besertamu. Amin. Tuhan berikan kekuatan yang baru buat hidup Anda. Nah, untuk itu saudara, mari kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan pagi ini. Tetapi sebelumnya, kalau saudara hari-hari ini ada di dalam pergumulan, ya ada permohonan-permohonan doa yang dinaikkan kepada Tuhan, masukkan permohonan doa Anda, tulislah di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung dari akhir acara Kurenungkan Firman-Mu ini, saya akan mendoakan Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Wow, saya masih merasa hati saya kayak pecah gitu rasanya. Ya, tapi kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan baca Alkitab kita. Mari buka Alkitabnya, ambil catatan juga kalau perlu, saudara. Kita baca di Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Ya, sudah di Matius pasal 6. Judulnya adalah hal mengumpulkan harta. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah saudara, pagi hari ini dari pembacaan ini Alkitab mengingatkan supaya kita ini memiliki sebuah tujuan atau fokus kehidupan yang benar. Di mana dikatakan di sini soal mengumpulkan harta, bukan hanya bicara soal harta-harta bendawi, tetapi juga ada banyak bicara soal kehidupan kita. Makanya Alkitab mengingatkan begini, ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus sedang mengingatkan bukan soal hartanya, tetapi soal hati kita. Di mana hati kita, itu yang menjadi fokusnya. Sehingga kita ini belajar menempatkan prioritas yang benar. Ketika Anda mulai punya pandangan atau fokus hidup yang benar, saya percaya kehidupan kita ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Anda dan saya adalah orang yang berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh, bahkan sampai tergeletak. Tidak akan pernah, sebab Tuhan menopang hidup kita. Karena itu belajarlah untuk fokus kepada menaruh prioritas yang benar buat hidup kita. Nah, untuk itu judul perenungan pagi hari ini adalah ayat 21 tadi saya baca ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah jagalah mata kita. Alkitab berkata tadi ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi untuk kita ini melihat bagaimana hati kita berada di mana, yang pertama yang perlu kita jaga adalah mata kita. Mata kita bukan bicara soal mata jasmani, tetapi bicara soal sudut pandang, bicara soal fokus kehidupan. Ya, di mana kita ini meletakkan fokus kita, ke harta kita, ke keuangan, atau kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada harta terus yang kelihatan, hati kita itu condong kepada apa yang kelihatan, ya harta terus, maka kita akan meletakkan prioritas yang salah. Dan disinilah letak kejahatannya, bahayanya. Karena apa? Fokus kita ini cuman menjadi orang yang seperti orang yang dicucuk hidungnya oleh yang namanya uang, namanya harta. Lalu kita digeret sehingga kita lupa bagaimana meletakkan Tuhan itu di atas segalanya. Makanya tadi saya menyanyikan satu ini, hanya Kau Tuhan.
Ya, lebih dari segalanya Tuhan itu di hidup kita. Makanya Alkitab mengingatkan mata kita hati-hati. Who is the boss? Siapa bosnya? Ya, saudara atau uang saudara? Ini harus jelas. Karena jujur aja banyak kali kita ini disetir oleh uang harta kita. Ya, bagi orang-orang yang tidak punya uang, yang artinya yang dia harus mencari uang, ya orang ini akan mencari uang. Mencari uangnya sampai apa? Sampai lupa Tuhan. Mencari uangnya sampai apa? Sampai lupa keluarga. Waktunya itu habis di pekerjaan. Saya ngomong begini bukan berarti saudara setelah ini jangan bekerja. Oh, bukan itu maksud saya. Tapi ada sebuah prioritas. Makanya bicara soal mata ini kita letakkan di mana? Banyak orang mulai bekerja sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu. Ada hal yang perlu dibangun dalam hidupnya. Yang pertama jelas hubungannya dengan Tuhan. Bekerja sampai lupa ibadah. Bekerja sampai lupa berdoa. Ya, bekerja sampai lupa tentang apa yang benar, apa yang baik. Prinsip firman Allah tidak pernah dihargai dalam hidupnya. Yang penting uang, yang penting dapat uang. Itu terus yang dipikirkan. Itu yang menjadi fokus matanya. Lalu itu bagi yang tidak punya uang, artinya yang perlu kerja. Tapi ada yang punya uang, ya uangnya sudah berlebihan, tapi lupa untuk meletakkan prioritas sehingga hidupnya ini menjadi boros. Ya, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Ini adalah orang yang dicucuk hidungnya oleh uang. Dia diatur oleh uang hidupnya. Oh, dia boros, dia bisa membelanjakan apa saja, lalu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Berkatnya banyak tapi keluarnya juga banyak, dan lebih parahnya dia tidak tahu ya uang ini keluar kemana aja. Nah, ini kesalahan. Alkitab berkata bahwa kamu ini diberkati karena dapat dipercaya. Kata dipercaya itu salah satunya adalah mengelola berkat Tuhan. Makanya saya harus mendisiplin diri saya soal keuangan juga. Saya tidak mau diatur oleh uang. Saya yang mengatur uang saya. Saya harus mengelola keuangan dengan baik sehingga ketika uang ini dibelanjakan, saya harus tahu kemana saja. Dengan demikian saya secara pribadi saya bisa mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, mengelola dengan baik. Karena ada banyak orang yang ya begitu belanja sampai belum habis bulan uangnya udah habis. Setelah itu, aduh, belanja apa ya? Kok nggak tahu ya, kok habis, kok cepat ya tiba-tiba uangnya habis. Nah, yang seperti ini sikap yang salah. Artinya Anda sedang disetir oleh uang Anda sendiri sehingga Anda tidak bisa mengelola dengan baik. Nah, berkat Tuhan tidak akan pernah jatuh di sikap yang seperti itu. Nah, ini bicara soal fokus. Makanya saudara, fokus ini penting. Siapa? Who is the boss? Siapa yang menjadi bosnya? Saudara atau uang saudara? Seharusnya kita ini yang mengatur keuangan kita. Ya, yang lalu saya pernah cerita. Saya lagi mendoakan seorang jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Waktu itu saya masih ada di Manado. Lalu saya doakan, akhirnya dia dapat pekerjaan. Saya kenalkan sama jemaat yang lain, akhirnya dia dapat pekerjaan. Waktu itu masih beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, UMR-nya masih di Manado sekitar 400.000 waktu itu. Ya, 400.000. Gaji dia UMR karena dia penjaga toko, dapat 400.000 awal. Ya, 1 bulan dia dapat gajinya. Lalu 1 hari dia datang ke gereja, lewat di depan saya. Wih, baunya tuh wangi sekali. Saya suka, wanginya bukan wangi yang menyengat tapi agak lembut gitu. Saya suka sekali. Wah, ini bagus ini untuk tiap-tiap hari aja kan, pakai tiap hari. Saya pikir ini pasti nggak terlalu mahal. Karena apa? Saya tahu gajinya karena saya yang tolong dia masuk ke pekerjaan. Lalu saya panggil dia, minyak wangimu baunya enak loh. Iya, beli di mana? Dikasih tahu tokonya. Oke, akhirnya beberapa waktu kemudian saya pergi ke toko itu. Saya tanya minyak wangi, saya tanya harganya berapa. Gitu. Bapak yang penjual toko bilang, oh ini 300.000 Pak. Saya kaget. Kagetnya bukan soal harganya, bukan itu. Tapi anak ini gajinya 400.000. Begitu dapat gaji, beli minyak wangi 300.000. Saya langsung balik ke gereja.
ketemu sama anak itu, saya tanya, loh kamu tadi beli minyak wangi itu harganya 300.000 loh. Iya kok. Loh, terus uangmu tinggal 100.000. Iya. Kamu berikan per puluhan gak? Beri. Berapa? Ya 40.000 kan 440.000. Oh ya, terus sisa berapa? 60.000. Kamu bisa hidup dengan 60.000. Ya bisa kan, kok Yudi ngajar hidup dengan iman. Saya sampai, loh kamu bukan hidup dengan iman, itu namanya kamu mencobai Tuhan. Itu kamu tidak bisa mengelola keuangan, makanya hidupmu terus dalam kekurangan karena kamu tidak bisa mengelola, fokusmu salah. Tanpa sadar kamu dikuasai oleh uang itu. Tidak boleh, kita yang harus menguasai keuangan kita mengelolanya dengan baik. Makanya tadi bagi orang yang kekurangan uang, dia akan kerja terus sampai lupa. Sampai lupa keluarga, lupa Tuhan, lupa kewajibannya mungkin sebagai seorang bapak atau ibu di dalam keluarga. Terus lalu begitu punya uang, uangnya tidak dikelolakan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, belanja sembarangan dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba kekurangan lagi, tidak tahu uangnya lari kemana. Ini adalah sikap yang tidak baik. Karena itu, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, bicara soal fokus kehidupan. Nah, saya ngomong soal sisi yang harta. Ya, tapi soal kehidupan juga, fokus kita, mata kita ini penting kita jaga. Ya, supaya kita tidak lagi terus melihat harta. Harta, karena kali kita tadi berkata di mana hartamu di situ hatimu. Akhirnya kita melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita terlibat dalam hutang lah dan lain sebagainya. Karena apa? Fokus kita salah. Who is the boss? Siapa bosnya? Bosnya adalah Anda terhadap uangmu. Jelas itu untuk memuliakan Tuhan. Jelas karena berkat datangnya dari Tuhan. Jadi untuk itu yang pertama adalah jagalah mata kita. Oke? Lalu yang kedua apa? Yang kedua ini. Kita memberitahukan kita jangan menjadi orang yang cinta uang. Hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Ya, sebab cinta akan uang itu adalah akar daripada kejahatan. Coba 1 Timotius pasal 6 ayat 10 saya bacakan ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 saya bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab itu jelas mengatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena cinta uang ini, orang itu telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dimulai dari mana? Motivasi. Karena cinta uang, motivasi kita digerakkan oleh karena cinta uang. Akibatnya apa? Kita itu rela menurunkan standar firman Allah demi uang. Makanya uang itu dikatakan, cinta akan uang itu menjadi akar kejahatan. Seperti tadi saya bilang, hidung kita kayak dicucuk oleh uang. Lalu kita digeret oleh uang. Untuk mendapatkan uang itu kita rela menipu orang. Demi mendapatkan harta uang itu kita rela untuk bahkan menyiksa orang lain. Berlaku curang. Bahkan kita banyak kali mendengar bahkan orang rela membunuh orang lain demi uang. Akar kejahatan di situ karena apa? Motivasi kita digerakkan oleh cinta uang. Dan ini yang membuat kita ini menjadi orang yang cuma terfokus kepada uang. Semua perhatian kita kepada di situ, lalu kita dengan mudahnya merendahkan atau menurunkan standar firman Tuhan. Firman Allah yang seharusnya kita jaga dengan baik, tapi gara-gara demi uang kita rela menurunkannya. Bahkan kita sudah gak peduli dengan Tuhan. Nah kayak begini yang Alkitab mengingatkan, jangan sampai kita ini cinta uang, karena disitulah akar kejahatan kita. Halo, amin. Akar kejahatan yang membuat kita ini semakin jauh dari rencana Allah. Akar cinta uang, kejahatan yang membuat kita semakin jauh daripada mengasihi Tuhan. Makanya lagu tadi itu gak ngajarkan gini. Hanya kau. Bukan hanya gini, hanya kau dan Gotya. Bukan begitu saudara.
Ya, bukan begitu. Hanya kau Tuhan. Saya percaya waktu Anda mulai belajar mengasihi Tuhan dan Anda dikatakan sebagai mata kita terfokus dari poin 1, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada harta saja. Maka saya percaya hidupmu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kata Alkitab yang lalu dikatakan Matius pasal 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ini firman Tuhan. Kalau Anda percaya pada firman Tuhan, mari kita berdiri di atas dasar firman ini. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak dengan yang namanya cinta akan uang. Karena disitulah akar kejahatannya. Anda bisa berpikir macam-macam. Menjatuhkan orang lah, menipu orang, berlaku curang. Maka tadi saya bilang membunuh dan lain sebagainya demi uang. Kita terjebak pada situasi itu. Keserakahan yang begitu luar biasa menguasai hidup kita. Sehingga kita lupa tentang Tuhan. Nah ini yang justru menjauhkan kita dari berkat Tuhan di hidup kita. Karena biar pagi ini saudara, mari kita belajar ya kejahatan dari kejahatan dimotivasi hidup kita. Lalu yang kedua kejahatan apa? Kejahatan yang kedua adalah ini menurunkan atau kita ini dalam hal kompromi, menurunkan standar firman Allah dalam hal kompromi. Coba Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dikatakan begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Nah ini jelas. Ya, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Orang yang mencintai uang itu tidak akan pernah puas hidupnya. Nah ini yang mendorong kita untuk menurunkan standar firman Allah. Ini yang mendorong kita untuk kompromi. Tidak akan pernah puas hidupnya. Karena uang itu kayak menarik kita terus. Orang penghasilan sekian. Begitu dia sampai pada penghasilan tertentu begitu. Dia tidak akan pernah puas. Ya, dia akan terus. Ya tidak apa-apa itu bicara soal berkat Tuhan. Tapi asal selama kita bisa menjaga hati kita. Tadi saya bilang. Maka berkat Tuhan itu akan menjadi kekal di hidup kita. Saya percaya Tuhan ingin membuat Anda diberkati. Ya, menjadi kaya itu tidak apa-apa. Tapi Alkitab mengingatkan jangan ingin cepat menjadi kaya. Kata ingin di situ itu bicara soal nafsu. Ingin itu bicara soal bagaimana kita ini gagal atau jatuh dalam dosa kompromi demi uang. Karena keinginan itu yang bahaya. Ya keinginan dalam tanda kutip nafsu tadi. Tapi keinginan untuk menjadi kaya itu oke. Semua orang pasti ingin diberkati Tuhan. Tapi ingin cepat kaya itu yang berbahaya. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita. Ya di mana hartamu di situ hatimu, hati-hati. Ya biarkan hati kita tetap kepada Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita akan menjadi orang yang bisa menjaga berkat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan terus membuat kita bertumbuh dan meningkat di dalam berkat-Nya. Sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Halo amin. Karena itu hati-hati dengan dosa kompromi. Ya. Lalu yang ketiga jelas. Bisa kemana sampai pada level Anda meninggalkan Tuhan. Kejahatan seperti itu. Demi uang orang meninggalkan Tuhan. Demi uang orang mulai tidak bisa menjaga kejujurannya. Dan ketika orang tidak jujur, maka ingat ya, iblis begitu orang tidak jujur, mencuri, menipu, korupsi dan lain sebagainya. Iblis itu bisa menimpalinya dengan apa? Dakwaan. Iblis itu bisa menuntut hidup kita karena dia melihat celah dengan dakwaannya. Dan itu yang membuat kita tuh merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Wow, ini yang berbahaya saudara. Dan sensitiflah kepada sebuah teguran Tuhan. Ketika hati kita mulai salah. Lalu kita mulai kompromi. Lalu kita mulai menurunkan standar firman Allah. Motivasi hati kita salah. Lalu kita mulai melakukan sebuah aktivitas pencurian, penipuan, korupsi dan lain sebagainya. Melakukan hal yang salah. Saya percaya Tuhan itu menegur di hati kita. Tidak usah saudara menunggu beberapa kali teguran. Sekali aja Tuhan tegur. Saudara berbaliklah. Karena itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Karena di ujung daripada cinta akan uang itulah iblis punya rencana apa? Supaya Anda meninggalkan Tuhan.
Dan Anda akan kehilangan yang namanya berkat abadi dalam hidupmu. Kenapa? Kita meninggalkan Tuhan. Karena itu hati-hati. Amin. Hati-hati. Lalu yang ketiga apa? Sekarang yang ketiga. Ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Yang ketiga apa? Ayat 24 coba. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya apa? Yang ketiga adalah ini loh. Saudara, seharusnya kita tuh mengabdi kepada Tuhan, bukan Mammon. Diingatkan sekali lagi, pengabdian itu bicara soal kesetiaan. Pengabdian itu juga bentuk worship, penyembahan kita. Nah saudara, hari ini menyembah siapa? Menyembah Tuhan atau menyembah Mammon atau keuangan? Nah ini perlu kita ingatkan terus dalam hidup kita, saudara. Ya, supaya kita terus menjaga hati kita. Di mana hatimu, di situ, di mana hartamu, di situ hatimu. Kita menjaga hati kita untuk terus belajar mengasihi Tuhan. Kita dituntun oleh kebenaran, kita dituntun oleh kehendak Tuhan. Sehingga motivasi hidup kita ini adalah menyenangkan Tuhan. Dan ketika motivasi menyenangkan Tuhan, Anda mengabdi, menyembah dengan setia kepada Tuhan. Saya percaya Mammon atau harta itu mengikuti hidup kita. Makanya saya selalu punya prinsip mengingatkan hidup saya. Bekerja keras itu harus. Karena itulah cara Tuhan memberkati kita. Tapi ingat, saudara, bekerja keras tidak boleh uang itu memperhamba hidup Anda. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, di dalam keseimbangan di mana Anda bisa melihat kebutuhan-kebutuhan tertentu di mana Anda harus melibatkan Tuhan di situ. Tapi di sisi yang lain, Anda pun juga harus melihat kebutuhan yang lain. Apa itu? Kebutuhan hidupmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Kebutuhan hidupmu untuk menjadi kepala, mungkin adalah seorang pria, menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Anak-anak Anda ini membutuhkan Anda, istri Anda membutuhkan Anda, atau seorang istri sebagai ibu atau istri di dalam rumah. Saudara, ini harus juga kita ingat. Kita ini butuh hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk itu saudara, saya punya satu prinsip. Ya, hiduplah di dalam kebenaran. Bekerjalah dengan baik, berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran. Berfungsilah seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Maka saya percaya satu hal ini. Namanya berkat itu pasti mengejar hidup kita. Halo, amin. Amin. Saya tidak sedang khotbah soal berkat saja. Tapi saya menyampaikan kepada Anda tentang bagaimana kehidupan yang benar. Fokus kita, hati kita kepada hal yang benar. Maka saya percaya janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Anda dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Kita ini adalah orang-orang yang mengandung janji Tuhan buat hidup kita sendiri. Amin. Halo, amin. Karena itu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 dan 4. Coba saya akan bacakan ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai 4 dikatakan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, lihat tuh. Ya, manusia, Alkitab sudah bernubuatkan kalau kita nggak menjaga hati kita, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di dalam 2 Timotius dijelaskan orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba uang itu akan mengalami ini. Komplit sudah. Bagaimana orang ini jauh daripada Tuhan. Orang ini akan mengalami kesesakan di dalam kehidupannya karena apa? Dikuasai oleh nafsunya sendiri. Karena pagi hari ini sebagai perenungan sederhana aja untuk mengingatkan di mana hartamu, di situ hatimu. Karena mari kita mulai dari satu ini, mata kita. Fokus, bicara soal fokus. Di mana pandangan kita,
kita arahkan kepada Tuhan. Bukan kepada uang. Saya ngomong sekali lagi, bukan melarang Anda untuk bekerja. Bekerjalah, carilah uang. Tapi uang tidak boleh menjadi tuan dalam hidup Anda. Who is the boss? Bosnya adalah Anda. Anda telah dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola keuangan. Tiap kali uang itu berseru, ya mengajak Anda, bagi orang yang tadi saya bilang yang mencari uang, Anda akan mencari uang terus. Ya sampai lupa keluarga, lupa Tuhan. Anda berkata stop. Uang kamu berhenti. Aku harus bekerja memang. Tapi ada beberapa hal yang aku tidak boleh kompromikan. Apa itu? Aku tidak boleh menurunkan standar kebenaran firman Tuhan. Aku tidak menjadi orang yang melupakan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Aku tidak boleh meninggalkan Tuhan gara-gara itu. Fokus mata kita. Lalu yang kedua, jangan sampai terjebak pada cinta uang. Orang cinta uang, di Alkitab tadi berkata, itulah akar daripada semua kejahatan. Ya, dimana gara-gara cinta uang orang itu rela untuk menyakiti, menipu orang. Ya, orang hutang tapi tidak mau bayar. Kalau hutangnya rajin sekali, begitu gilirannya bayar tidak mau bayar. Saya mau beritahu buat saudara, hutang, kalau Anda terlibat hutang, harus menjadi prioritas untuk dibayarkan. Kenapa? Kalau Anda hutang dan Anda tidak mau membayarnya, ya itu akan seperti menjadi neraka buat ekonomimu sendiri. Hutang yang tidak dibayar itu seperti Anda sedang meletakkan neraka di dalam perekonomian keluargamu. Kalau Anda sempat berhutang, hutang itu harus dibayar. Kalau Anda berkata, Pak, sampai saya belum mampu, ya, oke, tapi jangan melarikan diri. Ya, berdoa, minta mujizat Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada banyak kesalahan yang telah dibuat, baik mungkin keserakahan, keputusan-keputusan bisnis yang salah, atau mungkin Anda terjebak di dalam pengelolaan keuangan yang salah, tidak bijaksana dalam mengelola keuangan, sampai akhirnya kita terlibat hutang yang cukup besar. Datang dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan, bertobat untuk semua hal yang salah, lalu mulailah bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, jangan tinggalkan Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Saya telah banyak mendengar banyak kesaksian orang-orang yang terlibat dalam hutang-hutang yang menurut saya cukup besar. Tuhan itu bisa tolong dan semua hutang bisa dilunasi dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Jangan cinta uang. Lalu yang ketiga, jelas Alkitab ingatkan, jangan jadi hamba uang. Karena jadi hamba Tuhan itu, orang itu dikatakan tadi, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Itu kelihatan banget. Yang dipikirkan cuma keuntungan diri sendiri dengan cara apapun. Ya, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Karena harta banyak kita lupa, akhirnya kita bisa jadi sombong setiap waktu. Ya, mereka akan menjadi pemfitnah. Demi uang mereka akan menjatuhkan orang lain, memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Seperti kisah yang di Alkitab, anak yang bungsu demi uang, karena uang ya dia berontak sama orang tuanya, tidak lagi menghormati orang tuanya. Orang tua masih hidup, warisan diminta. Ya, seperti ini, dan tidak tahu berterima kasih. Demi uang orang melupakan attitude yang baik di dalam kehidupannya. Ya, tidak mempedulikan agama. Tadi saya bilang gak peduli dengan Tuhan. Yang penting uang. Yang penting uang. Justru ketika itu yang Anda pikirkan, Anda akan kehilangan harta yang sesungguhnya. Dan itu sangat menyedihkan. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Bahkan tadi saya bilang ada peristiwa di mana orang rela untuk melukai orang lain demi uang. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wow, keadaan orang ini akan semakin parah. Karena biar pagi hari ini, mari Alkitab mengingatkan, di mana hartamu, di situ hati. Karena biar hati kita ini letakkan kepada Tuhan. Harta boleh kita cari, tapi harta tidak boleh menjadi pusat perhatian hidup kita sampai kita melupakan apa yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Biar pagi hari ini, biar ini perenungan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat hidup kita. Ya, sungguh-sungguh mengingatkan hidup kita senantiasa supaya kita hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Nah, pagi hari ini saya secara khusus Tuhan gerakkan saya untuk berdoa bagi beberapa orang yang
Sebelum nanti saya berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk, tapi saya mau berdoa khusus pagi ini untuk orang-orang yang terlibat hutang. Ya, saudara dalam bisnis saudara pernah mengalami sesuatu. Mungkin tadi saya bilang kesalahan-kesalahan yang Anda buat. Baik mungkin pengelolaan keuangan yang salah, atau mungkin sikap serakah sehingga keputusan bisnis kita salah, dan hari ini Anda begitu terlibat hutang dan Anda sedang tertekan hari ini, stres karena hutang itu. Saya mau berdoa buat Anda biar hari ini mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Saya telah melihat ada banyak orang-orang, ketika orang ini menyadari keadaannya, mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Dia pasti mau menolong kita. Amin. Bila kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mau menolong kita. Sesuai dengan waktunya. Karena itu sabar dulu, doa lebih banyak. Ya, fokuslah kepada kebenaran hidupmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Oke, saya akan berdoa buat saudara. Kalau ada orangnya, mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua tangan yang terangkat. Ada banyak keluarga-keluarga, pebisnis yang pagi ini mereka mungkin lagi tertekan oleh karena hutang yang begitu besar. Tuhan, hamba berdoa. Sekarang yang pertama, ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami. Ada banyak keputusan bisnis yang berangkat dari sebuah keserakahan sehingga kami kurang berhati-hati. Atau yang kedua, kami mengelola keuangan kami dengan salah. Kami telah diperhamba oleh uang sehingga kami gagal mengelola keuangan dengan baik. Tuhan, ampuni. Kami mau datang di hadapan-Mu. Dan sekarang hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau yang menolong kami dengan mujizat. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, biar mujizat daripada Allah menyertai kami, mengangkat beban hidup kami, sehingga satu persatu setiap hutang yang ada pada setiap jemaat ini. Oh, pagi hari ini hamba berdoa mujizat mulai dilunasi satu persatu dengan cara Tuhan, dengan keajaiban Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang melakukan keajaiban dalam kehidupan kami. Karena hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah, terimalah jalan keluar daripada Tuhan, sehingga setiap hutang itu akan ditutup dengan cara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang aku berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Saya akan menumpangkan tangan pada tablet ini. Secara simbolis, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Anda berada, mari kita beriman bersama-sama. Pagi ini jawaban doa sedang kita terima. Amin. Sekarang saya berdoa untuk pertama adalah tadi sudah didoakan soal keuangan. Yang kedua, sekarang berdoa untuk terobosan di dalam pekerjaan. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus, orang-orang yang hari-hari ini mengalami persoalan di dalam keuangan mereka, ya karena pekerjaan tidak ada, diberhentikan, dipecat, atau omset lagi menurun, atau bahkan bangkrut. Oh, aku berdoa Tuhan pulihkan pekerjaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang hari ini membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang bangkrut Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus dengan cara yang ajaib. Terjadi pemulihan ini. Orang-orang yang omsetnya menurun, Tuhan tambahkan, bangkit kembali usaha ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amba berdoa sekarang, terima berkat Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua, untuk orang yang sakit, hamba berdoa sekarang. Oh, khususnya untuk yang kena COVID-19 cukup banyak. Tapi saya juga mendengar ada banyak orang yang mengalami kesembuhan oleh zaman Tuhan dengan cara yang ajaib. Hari ini pun hamba terus berdoa di dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sakit COVID-19. Oh, aku usir virus ini di dalam nama Yesus. Tinggalkan dari tubuh orang ini. Orang-orang ini biar mereka mengalami kesembuhan dengan cara yang ajaib. Dalam nama Yesus, kesehatan mulai dipulihkan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Orang-orang yang sakit hari-hari ini, ada orang yang beberapa hari ini mengalami migrain separuh, ya. Anda sangat terganggu dengan pusing separuh ini, migrain ini.
Dan Anda gara-gara itu Anda tidak konsentrasi. Ini adalah mungkin hari yang keempat buat Anda. 4 hari ini Anda tidak bisa bekerja dengan efektif gara-gara penyakit ini, sakit ini. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus, biar menjadi normal. Penyakit keluar sekarang. Aku usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Ya, orang-orang sakit paru-paru, kanker paru-paru. Oh, aku kutuki kanker ini menjadi kering di dalam nama Yesus. Ada orang yang sakit di bagian bagian betis. Ada yang karena ada kram atau apa, sehingga urat-urat itu sering kali narik dan itu cukup mengganggu Anda karena menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Hari ini aku perintahkan menjadi normal di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk suami istri komunikasi. Ada beberapa suami istri yang hari-hari ini lagi mengalami konflik yang cukup berat. Bahkan di ujung dari konflik itu mereka akan memutuskan untuk bercerai. Oh, aku batalkan perceraian di dalam nama Yesus. Aku usir keluar semua ide-ide yang tidak dikehendaki oleh Tuhan ini. Biar hari ini kasih daripada Allah muncul lagi, dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus. Untuk semua keperluan, hamba berdoa tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi hamba berdoa untuk semua kebutuhan Tuhan. Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami. Engkau Allah yang setia. Dalam nama Yesus, dengan cara Tuhan kami akan melihat mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mari semua angkat tangannya. Terima berkat Tuhan dalam kehidupan saudara yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus Kristus yang mengasihimu. Biar kita menjadi bos atau tuan atas keuangan kita dan semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang hari ini hidupmu diberkati dengan sukacita, damai sejahtera dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Bye-bye.